Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alimiz zawahiri wal khafiyat wal muttali'i ala dhamairi wan niyat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ulil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wala hawla wala quwwata illa bik. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Dalam kitab Nida'ul Mu'minin min kalami Rabbil Alamin, di sana disebutkan sebuah ayat yang pertama dalam urutan Al-Quran. Yang pertama dalam urutan Al-Quran yang ada terdapat kalimat Ya ayyuhalladzina amanu, yaitu dalam surah Al-Baqarah di ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qul dzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat 104 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Al-Baqarah ayat 104. Ini ayat yang pertama dalam urutan Al-Quran yang dimulai kata-kata Ya ayyuhalladzina amanu. Di Al-Baqarah ayat 104 Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, la taqulu ra'ina, jangan kalian katakan ra'ina. Wa qul undurna, namun katakan undurna. Wasma'u, dan dengarkan oleh kalian. Walil kafirina 'adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir itu azab yang sangat pedih. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan jangan kalian katakan ra'ina. Kenapa jangan dikatakan ra'ina? Karena kalimat ini kalimat yang dipelintir maknanya oleh orang-orang Yahudi. Jadi kata ini ra'ina dipelintir mereka sehingga menjadi artinya ru'una. Maknanya apa? Ru'unah ini maknanya terlewat bodoh, kelewatan bodohnya. Mereka menghina Rasulullah, menghina orang-orang beriman dengan kata-kata ra'ina. Artinya apa? Terlewat bodoh. Mereka pelintir maknanya agar apa? Agar orang Islam itu tertipu dengan kata-kata mereka. Dan bukan hanya di ayat Al-Baqarah ini, di surah An-Nisa pun Allah katakan, kata Allah, minalladzina hadu yuharrifuna al-kalim. Di orang Yahudi memang kebiasaannya minalladzina hadu yuharrifuna al-kalim. Mereka itu suka mengubah
kata mimma wadhihi. Jadi kebiasaannya orang Yahudi, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang-orang Yahudi itu suka mengubah kalimat daripada tempatnya. Wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghaira musma' wa ra'ina. Ada lagi wara'ina di sini. Jadi Allah menyebutkan di surah lain, di surah An-Nisa ayat 64, bahkan Allah pertegas siapa mereka itu. Allah beritahukan bahwa orang yang suka mengubah-ubah kalimat, mempelintir makna kalimat daripada asal, itu orang-orang Yahudi. Minalladzina hadu. Orang-orang yang Yahudi itu suka mempelintir kalimat, mengubah-ubah kalimat daripada asalnya. Lai wara'ina wasma' ghaira musma' wara'inan. Jadi ini ada lagi di ayat lain bahwa kita itu disuruh jangan mengikuti perkataan Yahudi, karena Yahudi suka mengubah-ubah makna daripada asalnya, gunanya untuk menghina orang, untuk merendahkan orang. Dan ini sebuah pelajaran bagi kita semua. Seandainya kita suka mengubah-ubah makna, mempelintir-pelintir makna untuk menghina seseorang, kita sudah terkena virus daripada penyakit orang-orang Yahudi. Karena penyakit orang Yahudi, Allah katakan, suka mengubah-ubah kalimat daripada tempat asalnya. Gunanya apa? Untuk menghina orang. Ra'unah tadi bersengatan. Ra'ina diubah mereka menjadi ra'unah. Gunanya apa? Untuk menghina bahwa orang itu kelewat bodohnya, disindir mereka, dihina mereka dengan kata-kata tersebut. Allah melarang kita mengatakan seperti perkataan orang-orang Yahudi. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Dan bukan saja dalam Quran, dalam hadis pun orang-orang Yahudi ini suka mengubah-ubah kalimat. Suka mengubah-ubah kalimat, suka mengubah-ubah makna asalnya untuk menghina orang, untuk mendoakan celaka orang. Bisa kita lihat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di sana ada sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah dan Sayyidatuna Aisyah pernah, beliau itu lewat di depan orang-orang Yahudi. Jadi ada sekelompok orang Yahudi lewat di depan Rasulullah dan Sayyidatuna Aisyah. Orang Yahudi ini mempelintir makna, mengubah kalimat asalnya. Apa kata orang Yahudi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan seharusnya kalau kita sesama muslim, Assalamualaikum. Tapi orang Yahudi dibuangnya lam. Jadi orang Yahudi ketika lewat Rasulullah dan Sayyidatuna Aisyah, mereka mengatakan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dihilangkannya lamnya, dipelintir maknanya, diubahnya makna daripada tempat asalnya. Apa makna Assalamualaikum? Makna sam itu adalah al-maut, kematian. Mereka mendoakan Rasulullah dan Sayyidatuna Aisyah dengan kematian. Assalamualaikum, kematian atas kalian. Mereka pelintir, mereka buang lamnya. Untuk apa? Menipu Rasulullah dan juga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Namun Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ini sangat cerdas, dan beliau ini sangat tanggap tentang makna Yahudi tadi. Ucapan Yahudi beliau pahami bahwa bukan mendoakan keselamatan, malah mendoakan celaka kepada Rasulullah dan juga Sayyidatuna Aisyah. Ketika orang Yahudi mengatakan Assalamualaikum, Sayyidatuna Aisyah sontak menjawabnya. Apa kata beliau? Waalaikumsalam wal la'nah. Jadi Sayyidatuna Aisyah marah
ketika diucapkan Yahudi assalamualaikum, dijawab Sayyidah Aisyah waalaikumsalam wal la'nah, bagi engkau pula kematian dan laknat. Sayyidah Aisyah marah dan beliau jawab waalaikumsalam wal la'nah. Mendengar ucapan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Sayyidatuna Aisyah. Kata Rasulullah, jangan demikian wahai Aisyah, fa innallaha yuhibbu rifqa fil amri kulli. Apa kata Rasulullah? Fa innallaha yuhibbu rifqa. Allah itu cinta, suka dengan kelembutan, fil amri kulli, pada seluruh perkara. Bahkan ketika Rasulullah didoakan celaka, didoakan meninggal dunia oleh orang Yahudi, Nabi melarang Aisyah mengatakan waalaikumsalam wal la'nah. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan lagi kepada Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar hai Rasulullah bahwa mereka itu mendoakan celaka atas engkau, mendoakan kematian atas engkau? Rasulullah menjawab, benar saya mendengar, kata Rasulullah. Namun beliau menjawab waalaikum. Rasulullah cuma menjawab waalaikum, dan engkau pun demikian. Nabi tidak menjawabnya dengan ucapan seperti ucapannya Sayyidah Aisyah waalaikumsalam wal la'nah. Padahal ucapan Yahudi assalamualaikum, Nabi cuma mengatakan waalaikum, dan engkau pun demikian. Itulah bijaksana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diucapkan kematian celaka pun, diucapkan dengan doa-doa kematian dan celaka pun, Rasulullah malah menjawabnya cuma waalaikum, engkau pun demikian. Ini riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Kalau riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah pernah menjelaskan para sahabatnya, kata Rasulullah, "Idza sallama alaikumul yahud," apabila mengucapkan salam kepada kalian oleh orang Yahudi, fa inna ma yaqulu ahaduhum assalamu alaikum, maka sesungguhnya kata Rasulullah hanya saja sebagian mereka Yahudi itu mengatakan assalamu alaikum. Wa qul, kata Rasulullah, wa alaika, cukup wa alaika, kata Rasulullah. Lewat Ibnu Umar, Nabi cuma mengatakan, menyuruh ketika orang kafir mengatakan assalamualaikum, ucapkan, kata Rasulullah, apa? Cuma wa alaika, wa qul wa alaika. Katakan kepada orang Yahudi yang mendoakan celaka tadi, wa alaika, cukup wa alaika. Ini bijaksananya, luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau katakan fa innallaha yuhibbur rifqa, Allah cinta kelembutan, fil amri kulli, pada seluruh perkaranya. Rasulullah itu lembut. Fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Perkara salam ini merupakan sesuatu yang sangat mulia, sangat agung dalam agama kita. Jadi jangan dianggap sepele perkara salam ini, karena salam ini ada kaitannya dengan surga. Bahkan ada kaitannya lagi dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hasyr ayat 23. Al-Malikul Quddusus Salam, Allahul Lazi la ilaha illahu, Al-Malikul Quddusus Salam. As-salam pun termasuk nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi salam ini ada kaitannya dengan Allah, ada kaitannya dengan surga. Bisa kita lihat dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, la tadkhulul jannah, selamanya kalian tidak akan pernah masuk ke dalam surga, hatta tu'minu, sehingga kalian beriman, wala tu'minu hatta tahabu, dan selamanya pula kata Rasulullah kalian itu tidak beriman sehingga kalian itu saling mencintai, hatta tahabu, sehingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum,
Allah Rasulullah memberikan tawaran kepada para sahabatnya, apakah kalian ingin saya beritahukan sesuatu? Awala adullukum ala syai'in ija fa'altumuh tahabbtum. Apabila kalian memperbuatnya, niscaya kalian saling mencintai. Jadi Rasulullah mengkaitkan salam dengan surga. La tadkhulul jannah, surga. Tidak akan masuk ke dalam surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Jadi ada kaitannya cinta, iman, dan surga. Lalu Rasulullah memberikan tawaran kepada para sahabatnya, maukah kalian kuberitahukan sesuatu? Apabila kalian fa'altumuh, kalian perbuat, kalian saling mencintai. Apa kata Rasulullah? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam, kata Rasulullah, di antara kalian. Ini simple tawaran Rasulullah. Jika kalian ingin saling mencintai, saling beriman, dan saling sama-sama masuk ke dalam surganya Allah, afsus salam, sebarkanlah salam di antara kalian. Afsus salam bainakum, maka sebarkanlah kalimat salam itu di antara kalian. Nah, ini luar biasanya salam. Meskipun di akhir zaman terkadang orang itu gengsi, orang itu malu mengucapkan salam kepada temannya, saudaranya. Seolah-olah kalimat salam ini di akhir zaman agak tabu. Padahal ini sebuah fadilah yang sangat luar biasa daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ada kaitannya dengan cinta, yang ada kaitannya dengan iman, dan ada kaitannya dengan surga. Jadi bisa kita lihat dalam Sahih Muslim, hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Yang jadi pertanyaan, bagaimana seandainya kita mengucapkan salam kepada orang non muslim? Jadi bagaimana hukumnya ketika kita mengucapkan salam kepada orang yang bukan agama Islam? Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar, beliau menyebutkan bahwa fakhtalafa ashabuna, berselisih pendapat sahabat-sahabat kami kalau mengucapkan salam kepada ahlul zimmah. Ahlul zimmah ini orang kafir yang berjanji setia, tidak memerangi orang muslim. Al-Imam Nawawi menyebutkan beberapa pendapat ulama ketika mengucapkan salam kepada mereka. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, jumhur ulama memang mengatakan la yazuzu ibtida'uhu bisalam. La yazuzu ibtida'uhu bisalam. Kata Imam Nawawi, tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada non muslim meskipun mereka itu ahlu dhimmah. Jadi pendapat jumhur ulama, la yazuz, kada boleh. La yazuzu ibtida'uhu, kata Imam Nawawi, bisalam. Wa qala akharun, dan ada lagi pendapat ulama yang lain, laisa huwa biharam bal makruhun. Ada pendapat ulama yang lain mengatakan itu tidak haram, namun makruh, dibenci Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi menyebutkan dua pendapat. Sedangkan seandainya orang non muslim yang mengucapkan salam kepada kita, itu ada lagi ulama menyebutkan permasalahan tersebut. Seandainya ada ahlu dhimmah, orang-orang non muslim, ketika kita lewat atau bertemu mereka, mereka mengucapkan salam kepada kita. Mereka mengucapkan salam kepada kita. Kita, bagaimana sikap kita menyikapinya ini? Imam Nawawi pun menyebutkan hal tersebut. Ketika kita diucapkan salam oleh orang, ketika ada non-muslim mengatakan Assalamualaikum, Imam Nawawi mengatakan kita menjawabnya cukup Waalaikum. Waalaikum.
jangan disambung waalaikumsalam. Meskipun dalam kitab tersebut Imam Nawawi juga menyebutkan ada pendapat Imam Mawardi. Kata Imam Mawardi boleh mengatakan waalaikumsalam tanpa warahmatullah. Jadi ada perbedaan sedikit. Kalau pendapat yang mu'tamadnya, ketika orang non muslim mengatakan assalamualaikum, kita cukup menjawabnya waalaikum. Meskipun pendapat Imam Mawardi boleh mengatakan waalaikumsalam, namun kata Imam Mawardi jangan disambung warahmatullah. Namun ada lagi dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi menyebutkan ulama yang mengatakan ketika orang non muslim mengatakan assalamualaikum, cukup kita jawab hadakallah. Ini pendapat yang ada lagi pendapat lain yang mengatakan ketika non muslim mengatakan assalamualaikum, kita jawab hadakallah, semoga Allah memberikan engkau hidayah. Ini mungkin pendapat yang lebih bijak, lebih bijaksana daripada dua pendapat tersebut. Meskipun beberapa pendapat tadi juga memiliki dalil atau referensi, namun hadakallah adalah doa yang bagus untuk mereka, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian non-muslim tadi. Ini pendapat yang Imam Nawawi juga menyebutkan dalam kitab Al-Adhkar, menyikapi mengucapkan salam kepada orang-orang non-muslim. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Kiai Saleh, beliau adalah suriah PBNU di Jombang. Kiai Saleh ini pernah ditanya oleh murid beliau. Kata murid beliau, wahai Kiai Saleh, bagaimana hukumnya menjawab salam, entah itu lewat WA dan lain sebagainya. Jadi ada yang bertanya kepada beliau, bagaimana hukumnya wahai Kiai Saleh ketika ada orang menchat seseorang dengan kata-kata assalamualaikum, apakah kita wajib menjawabnya ataukah tidak? Jadi beliau pernah ditanya orang demikian, apa hukumnya menjawab kalau ada chat-chatan yang mengatakan assalamualaikum? Kata Kiai Saleh, kalau orang itu mengetik assalamualaikum dengan kalimat yang lengkap, bukan askum, bukan ASS. Terkadang ada kita singkat, misal ASS atau askum. Maka kata Kiai Saleh, kalau orang itu mengetik lengkap assalamualaikum, maka kita itu wajib menjawabnya waalaikumsalam. Nah, jadi beda kalau orang cuma mengetik askum atau mengetik ASS, kita menjawabnya itu tidak wajib. Tapi kalau dia mengetiknya assalamualaikum dengan lengkap, maka kata Kiai Saleh tadi wajib menjawabnya waalaikumsalam, hukumnya fardu ain. Namun hukumnya fardu kifayah kalau dia itu mengetiknya lewat grup. Kadang ada grup WA atau grup apapun, kalau dia mengetik assalamualaikum dengan lengkap, kata Kiai Saleh, maka hukumnya itu fardu kifayah kalau ia mengucapkan di grup. Namun dengan catatan harus assalamualaikum tanpa dipotong-potong. Jadi ada sedikit perbedaan antara assalamualaikum askum atau AS tadi itu kalau tergantung orang yang mengetik kepada kita, dan kita selaku mendengar tersebut, kita disuruh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 86, kata Allah Subhanahu wa taala, idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi kewajiban kita selaku orang yang mendengarkan salam, ada yang mengucapkan salam assalamualaikum, kita selaku orang mendengar tersebut, Allah suruh dalam surah An-Nisa ayat 86, idza huyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kita disuruh menjawab yang lebih banyak atau menjawab dengan seumpamanya. Ketika orang mengatakan assalamualaikum, kita disuruh waalaikumsalam warahmatullah, bagus lagi wabarakatuh. Jadi harus lebih banyak doanya
daripada orang yang mengucapkan salam. Ini ada sebuah kelebihan tersebut. Jadi ketika ada orang mengatakan demikian, Quran menyuruh kita minimal sama, assalamualaikum waalaikumsalam aurudduha. Namun yang paling afdalnya fahayyu bi ahsana minha, lebih banyak lagi. Ini luar biasanya salam dalam agama kita. Bahkan ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Umar, itu beliau sering pergi ke pasar. Beliau sering pergi ke pasar, bukan untuk shopping, bukan untuk belanja-belanja. Beliau pergi ke pasar, pagi-pagi ke pasar. Amaliyah beliau itu bukan untuk belanja di pasar. Namun sahabat Rasulullah ini sengaja pergi ke pasar apa? Beliau itu ingin mengucapkan salam kepada siapapun yang beliau temui, baik kenal tidak kenal. Di amalannya demikian. Ke pasar bertemu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ditanya orang, kenapa beliau demikian? Dijawab oleh beliau ingin mendapatkan doa-doa kebaikan daripada orang-orang muslimin. Kenapa beliau melakukan demikian? Pagi-pagi ke pasar bukan untuk belanja, malah ingin mengucapkan salam karena beliau ingin mendapatkan doa keselamatan, doa rahmat dari kaum muslimin yang lainnya. Nah, ini luar biasanya amaliyah salam yang diamalkan oleh para sahabat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bisrin nabi wa alin nabi wa bihaqqi Syekh Abdul Qadir Al Jilani wa bisirril Fatihah.